Selamat sore sahabat tani, musim tanam ketiga. Kita lihat pembenihan di umur 10 hari. Padi Inpari 32. Sebelum pengolahan lahan, pembenihan kita siapkan lebih dahulu. Sahabat tani, pemeliharaan semaian benih dari awal sampai tanam harus dipersiapkan matang-matang, karena kita lihat baru awal tanam kita sudah lihat banyak kendala seperti kaper. Di sini kita lihat kaper sudah begitu banyak. Jadi dari awal kita memang sudah harus persiapkan matang-matang untuk persiapan benihnya sebelum masa tanam. Selain itu juga ada pagar sawah untuk melindungi dari hama tikus. Di sini kita akan bicarakan pemeliharaan padi dari awal, seperti pemilihan varietas yang bagus, yang tahan hama atau tahan HBD, tahan hawar bakteri, tahan hama wereng. Tapi kita harus tetap melakukan pemeliharaan dari awal. Selain varietas yang bagus, juga pada saat perendaman kita treatment dengan produk-produk yang untuk treatment. Kemudian selanjutnya kita juga akan semprot dengan pestisida maupun fungisida untuk melindungi tanaman hingga tumbuh pada saat masa tanam nanti. Di sini kita lihat kapernya setelah habis disemprot cukup banyak yang mati dengan pestisida. Pestisida bisa kita pilih banyak produknya, dari Prevaton, Virtaco, Incipio, Spontan, Tesula, juga fungisida. Kita bisa pakai seperti Antrakol, Dense, Titan, Sidlo, dan sebagainya. Pada tanam masa ketiga ini ada yang ditanami padi, ada juga ditanami horti seperti jagung, kacang, dan kedelai. Untuk irigasi biasanya memakai sibel atau sumur bor. Ini di daerah Sragen, Jawa Tengah. Inpari 32 ada umur sekitar 10 harian. Demikian sahabat tani, kita akan lihat ulasan-ulasan produk yang bisa digunakan untuk treatment dari awal pembenihan sampai masa tanam. Sahabat tani, salam sukses selalu. Jangan lupa like, share, and subscribe.
sak ini tak tutup pasang ya. Nah ini kagem sampai ini sak ini kagem pilihan. Iya. Kenapa nih? Lubang ini. Umur pinten? Lagi susah kali. Olas pestisida. Sahabat tani, kita akan mengulas tentang proses perlakuan pembenihan dari awal sampai semai. Banyak hal yang harus kita lakukan sebelum penyemaian supaya kita mendapatkan benih yang bagus dan menghasilkan tanaman yang sehat dan berkualitas sampai masa panen. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum penyemaian, yaitu pertama adalah pemilihan benih atau varietas. Pilih varietas benih yang bagus, minimal tahan HBD atau habar bakteri daun dan tahan wereng, tahan roboh dan lain-lain. Tapi kali ini yang paling dominan yang ditanam di daerah kami adalah Inpari 32 yang memiliki hasil dan bobot kering yang cukup lumayan bagus meski tidak tahan roboh. Yang kedua adalah perendaman benih. Rendam benih dengan produk tertentu untuk bisa menghasilkan perkecambahan yang sempurna dan bisa serempak seperti penggunaan Cruiser, Dragon Red, Rotmos, Marshall dan lain-lain. Yang ketiga adalah pemeliharaan semaian. Perlu pemeliharaan semaian sampai masa tanam. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hama tikus dan penggunaan pagar sawah dan pemberian umpan. Kemudian penyemprotan pestisida untuk melindungi dari serangan hama dan penyakit seperti jamur, jundep, ulat, kaprek, keong, dan tentunya nutrisi untuk memperbanyak akar dan memperkuat batang. Pada ulasan kali ini kita akan mengulas beberapa produk yang bisa digunakan untuk perlakuan benih dan semaian. Sahabat tani, yang pertama adalah Cruiser, memiliki bahan aktif Thiamethoxam 350 gram per liter dari PT Syngenta untuk perkecambahan yang serempak dan melindungi bibit tanaman dari ulat dan bibit perong. Cara penggunaan yaitu rendam benih padi selama 12-24 jam, kemudian ditiriskan dan dicampurkan Cruiser 12,5 ml atau 1 botol untuk 3-5 kg benih, kemudian diinkubasi atau ungkep selama 24 jam, kemudian baru disebar. Yang kedua adalah Regen Red dengan bahan aktif Fipronil 50 gram per liter dari PT BAS. Sama dengan Cruiser, Regen Red mempunyai manfaat untuk membantu persentase perkecambahan lebih meningkat dan melindungi semaian dari hama dari awal tanam. Cara penggunaan sama dengan Cruiser. Setelah perendaman ditiriskan, campur dengan Regen Red 50 ml setiap 5-10 kg, diinkubasi kurang lebih 24 jam baru disebar. Yang ketiga adalah Marshall bubuk dengan kandungan karbosulfan 25% dari PT FMG seperti Cruiser dan Regen Red. Melindungi benih padi dari hama dengan penggunaan 40 gram per kilogram benih, campur setelah ditiriskan, diinkubasi baru disebar. Sahabat tani, yang keempat adalah Dekamon, adalah zat pengatur tumbuh dari Dewi Kayangan. Dalam perlakuan benih, Dekamon digunakan untuk meningkatkan persentase perkecambahan dan perakaran yang lebih banyak dan sehat dengan penggunaan dicampur pada saat perendaman benih. 10-20 ml per 10 liter air. Yang kelima adalah Rotmos, adalah perangsang pertumbuhan akar dari PT DGW. Rotmos adalah nutrisi untuk tanaman yang mengandung zat organik yang berguna untuk mendorong pertumbuhan akar sehingga mampu meningkatkan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Penggunaan untuk perendaman benih yaitu 2 ml per liter air sebelum penyemaian. Kemudian yang keenam adalah Lely 2000, adalah biostimulan yang terbuat dari ekstrak rumput laut dan diformulasikan dengan
unsur hara makro dan mikro ini dari PT DGW, digunakan pada perlakuan benih dan saat pemeliharaan semaian untuk memperbanyak akar dan anakan. Dengan dosis pemakaian yaitu 2 ml per liter. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah Pirtago 300 SC memiliki bahan aktif klorantenipol 100 gram per liter dan thiamethoxam 200 gram per liter. Dalam perlakuan benih digunakan untuk melindungi semaian dari hama seperti sundep, ulat, kaper, dan wereng dengan penggunaan 1 saset per tangki 16 liter atau 10 ml per tangki. Sahabat tani, itu tadi beberapa produk pestisida yang bisa diaplikasikan pada benih dan pemeliharaan semaian sebelum tanam. Tetapi masih banyak produk-produk lain yang bisa digunakan terutama untuk pemeliharaan semaian seperti spontan, prepaton, insitio untuk hama dan antrakol, bilia untuk bunginya. Sahabat tani semua, demikian ulasan pestisida kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan dari kami untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perlakuan benih dan semaian untuk bisa tanaman bisa tumbuh dan sehat sampai menjelang panen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan mohon koreksi dan saran untuk bisa membuat video selanjutnya lebih baik lagi. Sahabat tani, salam sukses selalu.